Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Rawon Renungan Asik Seperti dan Untuk Tawon. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024. Seperti biasa, saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Ya, ini Aksoginya. Tak minum dulu. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Itu sampai Pengkhotbah 2 ayat 8 dan 9. Pengkhotbah 2 ayat 8 dan 9. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Nah, ini lagi rincian dari kekayaan pengkhotbah ya, atau Salomo ini. Tidak hanya dia kaya dalam bidang pertanian ya, buah-buahan, kebun anggur. Untuk kita baca ayat sebelumnya ya, kebun-kebun, laki-laki, budak-budak, perempuan dan segala macam. Sekarang ditambah lagi perak dan emas ya. Ini harta benda dari si pengkhotbah. Perak dan emas pada waktu itu menjadi satu ciri bagi orang kaya. Harta benda raja-raja, jadi benda-benda kerajaan dia miliki. Kemudian dan daerah-daerah, maksudnya kekuasaannya juga tidak hanya di sekitar Yerusalem. Kemudian biduan-biduan dan biduanita ya, rupanya pengkhotbah juga penggemar lagu ya. Kan ada biduan itu laki-laki, biduanita ya penyanyi perempuan. Jadi rupanya dia juga senang mengumpulkan para penyanyi. Kemudian yang paling dikatakan menyenangkan anak manusia itu banyak gundik. Itu banyak gundik, katanya memiliki banyak perempuan ya selain istri yang sah. Nah, gundik-gundik kalau di tempat lain itu dibilang dia memiliki 300 istri, 700 gundik, 700 istri, 300 gundik. Bayangkan itu 1000 wanita yang dia miliki. Itu luar biasa. Kemudian dibilang bahkan lebih daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap. Artinya kekayaan dia sudah miliki, hikmatnya pun gak hilang. Nah, itu mulai ada rasa sombongan ya. Nah, itulah bahayanya. Orang kalau sudah semakin pintar, justru bukan semakin dekat sama Tuhan, semakin jauh. Salomo dia merasa semakin pintar, semakin kaya, tambah kaya, tambah banyak yang dia miliki hal yang menyenangkan, toh kepintarannya juga nggak hilang tuh katanya. Itulah yang dia sedang ungkapkan. Bagaimana semua yang pernah dimiliki oleh anak manusia di bawah kolong langit, dia bilang dia sudah pernah dan dia sudah punya. Apalagi dia rincikan seperti itu. Dan hikmat yang diberikan Tuhan pun nggak hilang. Artinya dia mulai merasa bahwa kalaupun dia berbuat salah kepada Tuhan, Tuhan nggak ambil hikmatnya juga. Apakah memang seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat apakah seperti itu atau tidak ya. Yang jelas dia sedang mengungkapkan begitu banyak hal yang dia sudah miliki selama menjadi orang, jadi manusia itu ya. Dengan pengalamannya yang banyak sekali, apapun dia sudah miliki, apakah memang itu betul dia sejahtera, bahagia, dan hidupnya menyenangkan Tuhan? Kita akan lihat nanti bagaimana semua itu dia katakan
nanti ya. Nah, sampai sini dulu rawan kita, sampai itu di tahun akan datang. Selamat pagi.